Ya, kali ini kita akan membahas mengenai direct Dyson. Nah, dalam penyelesaian teori gangguan berganda waktu, ternyata terdapat cara lain selain menggunakan ekspansi ket var Vt sama dengan sigma n cnt e pangkat minus i per h bar ent ket besi n. Yaitu kita bisa menggunakan gambaran interaksi, di mana kalau kita tahu persamaan Schrödinger untuk gambaran interaksi yaitu I H bar ddt ket var Vti sama dengan V interaksi ket var Vt interaksi, di mana kita memiliki hubungan antara keadaan pada gambaran interaksi dengan keadaan pada gambaran Schrödinger, yaitu ket var Vti sama dengan E pangkat I per H bar H0T ket var Vt pada gambaran Schrödinger. Dan juga kita memiliki potensial V interaksi sama dengan E pangkat I per H bar H0T Vt E pangkat minus I per H bar H0T. Evolusi waktu keadaan kuantum dia diberikan oleh operator evolusi waktu atau propagator, di mana ket var Vt sama dengan UTTI ket var Vti. Sehingga kita bisa rumuskan untuk yang pada gambaran interaksi dengan meninjau hubungan keadaan gambaran interaksi dengan gambaran Schrödinger, yaitu ket var Vt interaksi sama dengan E pangkat I per H bar H0T ket var Vt, dan juga kita memiliki hubungan ini, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, dengan menggunakan hubungan balik ini, kita ingin mengubah ket var Vti pada gambaran Schrödinger ke gambaran interaksi, yaitu kita tinggal memindahkan ini ke kiri, hingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini, di mana kita definisikan suku yang di depan ini dia adalah operator evolusi waktu atau propagator pada keadaan kuantum gambaran interaksi gitu. Mana operator evolusi untuk gambaran interaksi yaitu U interaksi TTI sama dengan E pangkat I per H bar H0T U Schrödinger ya, TTI E pangkat minus I per H bar H0TI, di mana persamaan Schrödinger pada gambaran interaksi memiliki bentuk I H bar ddt ket var Vt interaksi sama dengan V interaksi T ket var Vt interaksi, di mana kita memiliki evolusi waktu dari ket var Vt interaksi yaitu sama dengan U interaksi TTI ket var Vti interaksi. Sehingga ketika kita masukkan di persamaan Schrödinger, ini diturunkan terhadap waktu T, sehingga yang ini yang merupakan variabel Ti bisa dikeluarkan dari turunan, dan kita bisa mencoret kedua sisi, dan kita dapatkan IH bar ddt U interaksi Ti sama dengan V interaksi T U interaksi Ti, atau kita dapatkan du interaksi Ti sama dengan minus I per H bar V interaksi T U interaksi Ti dt. Dengan mengintegralkan kedua sisi dari Ti ke T, di mana di awalnya pada waktu Ti yaitu U interaksi Ti dan akhirnya U interaksi Ti. Dan ini juga diintegralkan dari Ti sampai T. Nah, di mana kita memiliki kondisi awal U interaksi pada Ti pada waktu Ti itu adalah identitas, seperti yang kita bahas di materi evolusi waktu. Sehingga kita memiliki U interaksi Ti minus identitas sama dengan minus I per H bar integral Ti sampai T V interaksi T aksen U interaksi T aksen Ti dt aksen. Nah, jadi kita memiliki persamaan integral seperti ini.
Nah, teori gangguan terganda waktu dia menyediakan pendekatan solusi persamaan integral dengan mengasumsikan bahwa V interaksi ini sangat kecil dan kemudian dapat dilakukan secara berulang atau secara iterasi. Pendekatan orde pertama, kita bisa mengambil UI T aksen TI itu sebagai identitas pada suku integral pertama. Jadi kita mengganti ini itu sebagai identitas. Hingga kita memiliki persamaan integral U interaksi untuk koreksi orde pertama, TI sama dengan identitas dikurangi I per H bar integral dari TI sampai T V interaksi T aksen DT aksen. Nah, pendekatan orde kedua dapat didapatkan dengan memasukkan UI T aksen yang ini menjadi U interaksi orde pertama. Jadi yang ini tuh kita ganti orde pertama di sini untuk mendapatkan koreksi orde kedua. Sehingga kita dapatkan U interaksi koreksi orde kedua TI sama dengan I minus I per H bar integral dari TI sampai T V interaksi T aksen U interaksi orde pertama T aksen TI DT aksen. Di mana koreksi orde pertamanya kita memiliki bentuk seperti ini dan kita substitusikan yaitu I minus I per H bar integral TI sampai T VI T aksen, di mana U interaksinya adalah I minus I per H bar integral dari TI sampai T aksen VI T double aksen DT double aksen DT aksen. Sehingga kita jabarkan, kita ganti T aksen menjadi T1 dan T aksen double aksen menjadi T2 untuk memudahkan. Kita bisa gunakan sifat integral tertentu yaitu dengan menggunakan variabel ubah dummy, ubah boneka. Jadi kita memiliki U interaksi untuk orde keduanya yaitu I minus I per H bar integral dari T1 sampai T V interaksi T1 DT1 ditambah minus I per H bar kuadrat integral dari TI sampai T V interaksi T1 integral TI sampai T1 V interaksi T2 DT2 DT1. Jadi ini kita integralkan dulu, kemudian kita integralkan terhadap T1. Nah, pendekatan orde ketiga dapat didapatkan dengan mensubstitusi U2 ke dalam integral yang di sini dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan pendekatan secara iterasi. Jadi kita akan melakukan looping terus-menerus. Nah, proses pengulangan iterasi ini dapat berpola dan pada akhirnya untuk suku ke tak hingga banyaknya kita akan memiliki bentuk U interaksi TTI sama dengan identitas minus I per H bar integral dari TI sampai T V interaksi T1 DT1 ditambah minus I per H bar kuadrat integral dari T1 TI sampai T integral dari TI sampai T1 VI T1 VI T2 DT2 DT1 ditambah dan seterusnya dan ditambah minus seperhabar pangkat n untuk yang suku ke n yaitu minus seperhabar pangkat n integral dari TI sampai T integral dari TI sampai T1 integral dari TI sampai T2 dan seterusnya sampai integral dari TI sampai Tn-1 VI V interaksi TI T1 V interaksi T2 dan seterusnya sampai V interaksi Tn Dtn Dtn-1 sampai Dt2 Dt1 dan seterusnya. Nah, deret ini disebut sebagai deret Dyson. Deret Dyson ini dapat digunakan untuk mendapatkan keadaan terganggu hingga orde yang diinginkan, bahkan sampai orde ke n di sini. Nah, untuk mendapatkan keadaan terganggunya kan kita bisa gunakan hubungan ini kan, yaitu cat var v t interaksi itu sama dengan U interaksi cat var v ti, di mana U interaksinya kita dapatkan dari deret Dyson. Kita bisa gunakan
hubungan dengan pada gambaran Schrödinger untuk mendapatkan keadaan pada gambaran Schrödinger, yaitu ket var v TI interaksi sama dengan E pangkat I per H bar H0 T ket var v T. Kita bisa pindahkan ke sana untuk mendapatkan gambaran Schrödinger-nya. Begitu pula yang ket var v TI pada gambaran Schrödinger. Nah, kita bisa kadang-kadang mengambil keadaan awalnya itu pada waktu T sama dengan 0. Ketika waktu T sama dengan 0, maka ket var v T sama dengan 0, itu kan dia adalah keadaan besi itu sendiri, dia yang tidak bergantung waktu. Gitu.